Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Jakpro Humas. Jumpa lagi dengan saya, Pemi Wuhan, di acara bincang-bincang seputar isu dan agenda pembangunan di Kabupaten Tegal. Di mana lagi kalau bukan di podcast Humas Pemkab Tegal. Loken, Jakpro Humas, hari ini tanggal 18 Mei 2026, Kabupaten Tegal resmi merayakan Hari Jadi yang ke-425. Momen yang sangat istimewa dan tahun ini peringatan dikemas dengan rangkaian acara yang luar biasa meriah. Dari kira budaya, aneka sport event, bakti sosial hingga puncaknya Slawi Ageng Expo, Abhinaya Jagadita yang bakal menghadirkan konser Restu Van Houten dan juga Denny Caknan. Nah, di balik semua kemeriahan itu ada dua sosok yang hari ini, sore ini hadir bersama kita yang bertanggung jawab atas seksi acara hiburan dan beliau juga yang mengemban amanah di seksi bakti sosial dalam kepanitiaan Hari Jadi yang ke-425 ini. Mari kita sambut Bapak Uwais Koroni, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, serta Bapak Tri Kuntoro, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Selamat sore Pak Tri Kuntoro. Selamat sore. Sehat selalu. Alhamdulillah. Selamat Hari Jadi Kabupaten Tetap Tegal. semangat. Semangat. Pak Uwais Koroni, selamat sore. Selamat sore. Ini adalah seksi hiburan kita. Semangat selalu Pak Uwais. Selalu semangat. Yes, oke. Ya, hari ini tepat hari Jadi yang ke-425. Kalau boleh saya tanya spontan aja ya, perasaan apa yang paling terasa di hati bapak-bapak ini yang hadir di hadapan saya? Kira-kira apa Pak? Dalam momen seperti ini apa yang dirasakan oleh Pak Kuntoro tentunya? Silakan Pak. Matur nuwun. Dalam kesempatan ini kami ingin menyapa dulu Jakpro Humas. Ya. Selamat sore. Yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan support dari Dinas Sosial. Ya. Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tegal yang ke-425 ini, alhamdulillah dari Kemensos juga punya kegiatan terkait baksos yang insya Allah akan dilaksanakan puncaknya tanggal 20 karena itu bertepatan dengan dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Tegal. Kami kolaborasi Pak, kolaborasi dengan Kemensos melalui Sentra Satria Batu Raden yang intinya kami memberikan ada kegiatan-kegiatan yang meliputi isbat nikah. Oh, isbat nikah. Iya. Melu Pak. Monggo. Ya monggo saja. Ya. Ada isbat nikah yang alhamdulillah Ya. sudah ada sekitar 12 orang. 12 orang ya. Yang sudah, walaupun ini pelaksananya puncaknya tanggal 20, tapi kegiatan ini sudah berjalan sebelum tanggal 20. Lagi berjalan sekarang ya. Udah bahkan udah ada yang dilaksanakan kegiatan isbat nikah. Ya. Juga alhamdulillah itu kan dalam rangka untuk identitas resmi. Ya. Selama ini berarti masyarakat hanya nikah siri secara agama sah. Tetapi secara agama sah, secara negara belum diakui. Ini surat resmi, kalau di akte nikah juga kan kalau sudah diisbatkan tercatat. Jadi negara hadir di situ. Alhamdulillah ada 20, kemudian ada sunatan massal. Sunatan massal. Alhamdulillah juga untuk sunatan massal sudah ada 40-an 40 anak ya, yang sudah daftar ya? Ya, 40 anak itu sudah fix. Sudah fix ya? Dengar-dengar kan katanya 90-an anak ya? Karena itu belum di asesmen. Oh, belum di asesmen. Dan ini harus pakainya desil 1 sampai 5. Untuk persyaratannya desil 15. Jadi terkait dengan kayak nikah massal juga dulu nilai yang daftar 150-an. Asesmen. Tetapi setelah diverifikasi yang memenuhi syarat 45.
Berarti katanya yang sunatan masyarakat yang daftar berapa Pak? Dari tadi apa ya namanya target 90 yang daftar berapa? Yang di ACC Iya, iya. 12 orang ya? Yang itu Yang 40 orang, 40 anak. orang ya. 40 anak, nggih. 40 anak ya. Nggih, 40 Iya, anak. dengarnya kemarin-kemarin 90-an Nggih. ya. Itu kan setelah diverifikasi ternyata tidak memenuhi syarat ya. karena di sini khusus memberi bantuan kepada anak-anak yang desilnya 1 sampai 5. 15 ya. Nggih, Ya. memang anak-anak yang butuh bantuan lah Iya, dalam arti seperti itu. Kemudian ada beberapa hal lagi juga terkait dengan bebas pasung, Pak. Ini ada lucu, Pak. Bebas pasung berarti wong edan ya, Pak? Ya, Yang dibelenggu itu apa? orang ODGJ Ya, dipasung. ya. Itu kalau tidak salah di desa Dukuwaru Ada ya. ada sudah dibebaskan, kemudian nanti akan kami rehab, Ya. direhabilitasi oleh kami, Ya. oleh staf kami Ya. untuk ya direhab supaya dia lebih baik lagi, Iya, iya, kehidupannya bisa terjamin dan dijamin tidak dipasung lagi. Iya, iya. Kaitannya juga kami akan memberikan sembako nanti di situ. Berarti rehabnya sampai benar-benar nggak galak lah umpamanya. Ya, ya. Sampai sembuh lah ibaratnya. Sampai sembuh lah insya Allah. Ya. Ya, oke. Karena tugas kami yaitu salah satunya agar bagaimana dia bisa semaksimal mungkin bisa disembuhkan. Oke. Oke. Oke, kita ke Pak Wes dulu ya. Oke. Iya. Oke, Pak Wes, sebagai Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata secara umum seperti apa sih tugas pokok dan fungsi dinas yang terkait dengan hari jadi Kabupaten Tegal yang 425? Monggo Pak Wes, kaitannya. Yeah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wir Humas di mana saja Ya. berada ya. Ya. Terima kasih, Mas. Memang Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Kabupaten Tegal ini diberikan amanat ya, dalam rangka untuk bagaimana mengembangkan pariwisata, bagaimana mengoptimalkan ke partisipasi pemuda dan juga kaitannya dengan olahraga. Iya. Olahraga. Jadi hari jadi ini merupakan sebuah momen penting dan strategis untuk bagaimana Kabupaten Tegal maju dan tangguh. Kita tahu bahwa jargonnya ya. kita adalah Tegal lebih apik. Jadi tugas kami adalah memaknai bagaimana tugas dinas ini dengan berbagai tupoksinya ya bisa menjadi lebih apik. Nah, salah satu upayanya adalah bagaimana mengemas kegiatan-kegiatan dinas ini dalam rangkaian kegiatan hari jadi. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Tegal lebih apik dan hari jadi Kabupaten Tegal lebih meriah. Ini yang menjadi tugas kami. Dan ada beberapa kegiatan memang di rangkaian hari jadi. Jadi kita tahu bahwa ada acara pokok. Nah, acara pokok ini kita sudah melewatinya ya, Ada kaitannya dengan ziarah, kemudian dilanjutkan dengan kirap ya, Pusaka Kiai Pleret dari Pemda ke Kalisoka, kemudian ke rumah Dinas Bupati, dilanjut tasyakuran juga kirap kembali lagi Kiai Pleret ini ke Pemda lagi. Itu acara inti pokoknya. Kemudian kami juga ditugaskan untuk acara pendukungnya. Nah, pendukungnya ini ada sport event, nanti detailnya nanti bisa ditanyakan. Kemudian ada juga Slawi Expo, yang akan nanti kita laksanakan dari tanggal 22 sampai tanggal 24 Mei, ya sebentar lagi ya. Kemudian juga malam festival atau malam puncak, yang nanti kita akan menghadirkan artis yang sangat terkenal dan sangat diminati oleh masyarakat. Yang kita tunggu-tunggu. Iya. Begitu. Oke, kaitannya dengan event tadi yang Slawi Ageng. Orang banyak dari dulu mungkin. Isinya biasa kayak pameran gitu ya, Pak ya. Dari stand ke stand ya. Barangkali ada sejarahnya. Mengapa harus dengan Slawi Ageng gitu, Pak? Nyempil ini, Pak. Jadi memang begini ya. Kita tahu bahwa Kabupaten
Tegal itu dulu satu. Ya. Kemudian berpisah ya, berpisah artinya karena luasan wilayah menjadi Kota Tegal dan Ya. Kabupaten Tegal. Peta lah ya, tewak-tewak ya. Nah, Kabupaten Tegal itu ibu kotanya Selawi. Selawi. Dan Kota Tegal ibu kotanya adalah Tegal. Nah, ini untuk bisa bukan membedakan, tapi mengangkat bagaimana Kabupaten Tegal dengan Selawinya gitu, lebih terkenal. Nah, untuk itu ini juga berkaitan dengan sejarah juga ya, sejarah. Selawi itu adalah keagungan leluhur kita. Bagaimana sejarah ada sayembara ya, sayembara di mana bagaimana untuk meminang putri penguasa itu ada 25 orang. Pendekar lah waktu itu ya. Ini sejarah ya, sejarah. Tetapi kita juga memahami bahwa Selawi itu luar biasa. Bahwa Selawi itu patut kita kenal dan kita benar-benar branding Kota Selawi ini. Jadi memang Selawi Ageng ini merupakan perhelatan besar ya, masyarakat Kabupaten Tegal yang menggambarkan kemegahan, kebersamaan dan juga potensi daerah yang luar biasa. Jadi nama ini dipilih bukan hanya sekedar judul acara ya, tetapi juga sebagai identitas budaya dan juga semangat dari masyarakat Kabupaten Tegal melalui Selawi Ageng ini sebenarnya ingin menghadirkan sebuah pesta rakyat ya. Pesta rakyat ini yang meriah namun tetap berakar pada budaya lokal ya. Kemudian juga menjadi etalase UMKM kita. Nanti kita lihat ratusan tenda, ratusan bot itu isinya ada ekonomi kreatif, ada seni juga, ada UMKM yang lain, potensi-potensi. Dan ini diikuti oleh 18 kecamatan. Jadi kan nanti kita bisa lihat bagaimana potensi di kecamatan Jatinegara. Banyak lah. Ya. Ini juga untuk juga memperkuat rasa bangga. Gitu ya, terhadap Kabupaten Tegal, yaitu. Ya, juga Ageng ini juga menggambarkan harapan agar Kabupaten Tegal luwih. Iya, benar-benar Ageng dah ya. Ageng pembangunannya, Ageng dan sebagainya. Oke, Pak Wes. Tentunya dengan Selawi Ageng barangkali ada pembedanya Selawi Ageng tahun lalu dengan Selawi Ageng yang sekarang. Barangkali ada pembedanya. Monggo ceritakan. Jadi memang di Selawi Ageng yang keempat ini ya, Pesta Rakyat ini semakin menjadi barometer. Artinya Expo ini tidak hanya Expo untuk memamerkan UMKM, memamerkan potensi, tetapi juga untuk pemasaran. Sehingga yang tampil di Selawi Expo ini akan lebih bisa memasarkan, akan lebih brandingnya lebih kuat gitu loh dari tahun-tahun yang kemarin. Nah ini kita upayakan bahwa tema kali ini di Selawi Ageng Expo adalah Abhinaya Jagadita. Itu juga sebuah doa ya, sebuah doa agar siapapun dalam Selawi Ageng ini, dalam Expo ini semuanya bisa berkolaborasi positif, semuanya bisa berkembang dan semuanya bisa untuk berpotensi lebih tumbuh dan lebih berkembang lagi. Ada yang menarik nih, kalimat Abhinaya Jagat. Barangkali Jagur Mas tidak semuanya tahu apa itu artinya. Mau Pak Wes diterjemahkan dalam bahasa Indonesia boleh, Tegal juga boleh. Jadi sebenarnya Abhinaya Jagadita itu bagaimana kita memayu hayuning bawono ya artinya. Tugas kita manusia adalah bagaimana mempercantik dunia yang sudah indah. Jadi ya Tegal lebih apik lah ya, sebenarnya begitu. Jadi apapun yang kita lakukan itu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, bagi pemerintah, bagi pengusaha dan semuanya yang ada di dalamnya. Ini doa agar masyarakat Kabupaten Tegal lebih sejahtera. Intinya Tegal itu lebih apik. Ya, Jagur Mas, itulah penjelasan tadi mengapa dinamakan Selawi Ageng. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Wes Horoni dan tentang nanti yang akan tampil di stand-stand Selawi Ageng dari tahun kemarin sampai sekarang. Anda akan harus nonton biar tahu bedanya. Oke, sekarang kan kita kembali ke Pak Tri Kuntoro. Ya Pak Tri, biar nggak ngantuk Pak Tri ya. Iya. Ya, dalam rangka hari jadi Kabupaten Tegal kan Dinsos ada semacam program bakti sosial sudah jelaskan tadi. Barangkali disambung lagi Pak. Barangkali ada yang tertinggal Mas Pak. Silakan, masih Pak. Ada beberapa yang belum kami sampaikan. Oke Pak, silakan.
Ini tadi sudah kami sebutkan terkait isbat nikah, kemudian sunat Sunatan dan masal, juga ya. sunatan masal dan bebas pasung. Lah ini juga ada alat bantu. Alat bantu. Alat bantu kaki dan tangan. Oh, iya. Jadi bagi masyarakat yang khususnya desil 1 sampai 5 itu mendapatkan bantuan kaki palsu maupun tangan palsu. ya. Dan itu sudah di assessment, sudah diukur. Jumlahnya kalau tidak salah 11 orang. 11 orang. Nanti yang pada tanggal 20 itu mereka datang, kemudian dipasang oleh tim dari tim yang akan memberikan bantuan dari tim Kemensos ya. Kemudian harapan kami dari 11 itu datang. Karena kalau tidak datang sudah diukur, sudah muspro dan biayanya cukup mahal juga. Eman-eman sayang kan. Nah ini harapannya adalah supaya nanti kalau walaupun sudah diukur, tapi pada saatnya dipasang itu kurang sedikit sepan atau bagaimana itu mumpung ada ahlinya, itu menyesuaikan bisa menyesuaikan. Harapan kami kepada nanti untuk masyarakat yang memang masuk dalam kategori yang sudah diukur itu untuk bisa hadir di tanggal 20, jangan disia-siakan kesempatan ini. Coko suruh teka. Iya Pak, betul. Kemudian di samping itu ada juga bantuan ajuan bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan. Itu contohnya bagi anak-anak sekolah yang sudah dinyatakan lulus tapi belum mendapatkan ijazahnya. Karena yang bersangkutan belum bayar. Masih ada tunggakan. Masih ada tunggakan. Itu untuk kalau SD SMP kan memang gratis ya. SD, SMP, SMA. Untuk tiga-tiganya itu. Yang nunggak ya biasanya sekolah-sekolah swasta biasanya. Swasta. Biasanya di sekolah-sekolah swasta itu ada yang tunggakan yang memang belum diambil. Nah, itu nanti akan dibantu untuk pengambilan ijazahnya dengan cara kita nanti akan melunasi tunggakan. Berapapun tunggakannya gitu. Berapapun tunggakannya, insya Allah kami lunasi sehingga mereka dapat ijazah. Tapi tadi syaratnya desil 5 sampai 1 sampai 5. Kemudian ada lagi operasi katarak. Ini yang tercatat sudah 14 orang. Yang nanti sudah daftar, nanti pelaksanaannya di Rumah Sakit Susilo. Ini sesuai jadwal koordinasi kami dengan pihak rumah sakit, 4 orang itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal 20. 4 orang. Baru nanti tanggal 20. 20 Mei ini. Terus selanjutnya dilanjutkan setelah hari itu nanti. Berarti nggak harus 20 Mei semua ya? Iya, kan waktunya butuh waktu juga, antrian. Jadi kan mulai kalau katarak itu dimulai tanggal 20, 4 orang yang sudah bisa nanti langsung eksekusi ya di situ langsung dilaksanakan. Selebihnya nanti setelah itu. Jadi bisa tanggal selanjutnya tergantung nanti ada jadwal khusus dari rumah sakit karena pelaksananya adalah dari sana. Oke Pak Trikuntoro, dari semua bantuan paksos tadi, gimana sih mereka cara mendaftarnya, cara memperolehnya, apa datang ke rumahnya, apa mereka datang ke kantor dinas, gimana Pak? Cara mendaftarnya gimana? Kita pakai link. Ya, kita pakai link. Di samping itu juga ada tenaga pendamping kita kan ada banyak memberikan. Linknya kesebar ke desa-desa, kelurahan. Sosialisasi secara masif. Kayak pendamping kami di tiap-tiap kecamatan ada ya? PKH. Makanya kami pun walaupun kami sudah punya link, ada linknya yang bisa tetapi kami kumpulkan semua tim pendamping PKH sejumlah 200 orang termasuk TKSK. Ini kami
kumpulkan, kami sosialisasikan bahwa bantuan Baksos dalam rangka kolaborasi dengan Kemensos dengan Hari Jadi Kabupaten Tegal yang akan ini untuk disebarluaskan kepada seluruh masyarakat lewat itu. Dan secara masif mereka melakukan, walaupun sudah diinformasikan lewat link. Tetapi bantuan kami juga secara masif kami lakukan. Itu Mas. Nah ini ada tambahan juga tentang penguatan lembaga kesejahteraan sosial. Ini kepada lembaga khususnya di pantai asuhan. Tapi kepada pantai asuhan itu sekitar ada 70 LKS lembaga ada 70 yang daftar itu sudah ada 70 LKS. Termasuk diantaranya ini bukan hanya dari Kabupaten Tegal saja ini. Dari Kabupaten Brebes, kota juga ikut. Itu termasuk ya? Iya masuk. 3 kota tersebut ya? Iya masuk. Dan ini karena ada sosialisasi dari Kemensos kepada mungkin pengurus LKS itu Pak. Iya Pak. Kepada pengurus ini kan LKS. Baksos dari Kementerian Sosial ya. Jumlahnya kan tadi ada yang 140. Itu memang dibatasi dari Kemensos apa memang dalam penjaringan hanya dapatnya segitu Pak? Kita itu ada yang dibatasi, ada yang daftar hanya segitu Pak. Kayak contoh sunatan massal ya. Sunatan massal aja kita sudah diumumkan link termasuk dari pendamping PKH yang ada di kami, pendamping pembanding dinas sosial, tetapi dapatnya hanya segitu. Termasuk juga dengan isbat nikah, semuanya. Jadi kami tidak membatasi itu, membatasi sepanjang, karena apa yang kami dapat kami sampaikan, ternyata juga yang membatasi adalah setelah diverifikasi saja Pak. Oh gitu ya. Setelah diverifikasi, contoh sunatan massal lebih dari berapa tadi? Lebih dari 140 orang. 40 orang ya. Yang daftar. Tetapi karena desilnya di atas 5, jadi otomatis gugur dari awal gitu. Itu yang membatasi sebetulnya karena desil yang membatasi Karena pada dasarnya adalah bagaimana pemerintah itu membantu masyarakat khususnya yang di kalangan yang memang membutuhkan. Perlu bantuan dari pemerintah. Gitu, Mas. Makasih Pak Trikuntoro ya. Mudah-mudahan Cakrumas mengerti apa itu Baksos yang dari Kemensos dan sebagainya. Daftarnya sudah tadi dijelaskan dan sebagainya. Kita akan kembali ke Bapak Weskoroni. Siap. Ya, tentang bomnya ini. Malam apa tadi Pak? Malam Puncak Hari Jadi. Ini yang ditunggu-tunggu, Malam Puncak Hari Jadi dengan artis-artis nasional. Silakan Pak Wes diceritakan ya Malam Puncak Hari Jadinya. Ya. Jadi memang dalam rangka memeriahkan Hari Jadi yang ke-425 ini setiap tahunnya kita juga mendatangkan artis-artis nasional. Wah, luar biasa. Nasional itu loh ya. Ada band-band kita harapkan sebenarnya ini adalah untuk memberikan kebahagiaan. Jadi ketika hari jadi itu kan masyarakat juga harus gembira, lebih senang lah ya. Tanpa tekad ya Pak ya. Tapi yang jelas bahwa hari jadi ini harus bisa dirasakan masyarakat. Betul. Semuanya dalam lapisan. Sehingga kita memilih untuk bintang kita nanti adalah yang benar-benar diminati oleh masyarakat. Coba ceritain bintangnya siapa Pak? Kebetulan kasih bocoran dong. Lagu-lagunya saya kenal banyak. Kebetulan saya juga penggemar setia kayaknya. Jadi ini alhamdulillah tahun ini kita bisa menghadirkan Denny Caknan. Denny Caknan. Denny Caknan bro. Denny Caknan terus. Jadi memang ada yang bertanya-tanya, apa benar ada Denny Caknan? Benar gitu loh. Ini fix ya? Fix. Orang abu-abu ya? Ada bonteng ya. Benar ya? Ya memang ketika masyarakat menginginkan sesuatu, ketika banyak atensi dari masyarakat,
pertanyaan dari masyarakat, artinya bahwa masyarakat juga ikut memiliki sebenarnya, ikut berkontribusi. Kontribusi masyarakat apa? Dinanti kehadirannya. Iya, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Don't miss it. Iya. Kerudung saja. Saja. Ada Dini Cakniam, terus apa lagi Pak? Restu. Ada Restu, Van Houten. Van Houten, terus? Ada beberapa Pokoknya artis ya. artis nasional ya. Pokoknya nanti ada. Anda penasaran? kejutan lah. Datang saja. Datang saja. Tanggal berapa ya Pak? Nanti tanggal 23 Mei. 23 Sabtu malam Minggu. Ah, Tanggal 23 aja kalian tempatnya nang lapangan Pemda, betul? Betul di lapangan Cak Pemda. kalian Dini Cakniam akan menghibur kita semuanya. Oke. Oke, ini yang terakhir nih untuk Mungkin ada request lagu ya Mas Bembeng? kalau saya ini ya Pak. Banyak lagu-lagunya yang Banyak, bagus ya. ya. Oke Pak, untuk barangkali closing statement-nya Pak. Silakan untuk pesan pada masyarakat Kabupaten Tegal khususnya. Silakan Pak. Pesan yang kami sampaikan kepada masyarakat bahwa Kabupaten Tegal sudah memasuki usia yang ke-425. 25 ya. Artinya usia ini adalah usia yang sudah dewasa. Dan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tegal merupakan kabupaten yang luar biasa. Baik potensi budayanya, potensi ekonominya, pariwisatanya, pemudanya luar biasa. Sehingga mari masyarakat kita sama-sama membangun Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal yang luwih apik. Luwih apik. Pak Triguntoro closing statement-nya. Terima kasih. Mudah-mudahan di momen hari jadi Kabupaten Tegal ini apa yang kami agendakan, kami kolaborasikan dengan Kemensos, dengan bakti sosial, ini dapat memberikan manfaat, dapat meringankan beban masyarakat, khususnya dari kalangan warga masyarakat yang memang membutuhkan. Supaya adanya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, umumnya khususnya di Kabupaten Tegal. Oke, ya, makasih, dan mudah-mudahan bansos atau baksos di Kabupaten makin berkurang, berarti artinya masyarakat Kabupaten Tegal makin mampu, makin mandiri, gitu ya Pak ya. Amin. Kakek bansos berarti kita orang-orang di bawah decil 5. Oke, terima kasih banyak Pak Wes dan Pak Tri atas cerita semangat dan dedikasi yang sudah dibagikan kepada kita semua hari ini. Jadi Mas, dari obrolan sore ini kita semakin tahu bahwa di balik kemeriahan Hari Jadi yang ke-425 ada kerja keras dan ketulusan yang luar biasa dari banyak pihak. Mulai dari yang menyiapkan panggung hiburan agar masyarakat bisa bergembira bersama, sampai yang memastikan warga yang membutuhkan layanan kesehatan bisa merasakan manfaat nyata dari peringatan ini. Itulah Kabupaten Tegal. Tegal luwih apik bukan sekedar slogan, tapi semangat yang diwujudkan setiap hari oleh setiap orang yang mengabdi untuk daerah ini. Selamat Hari Jadi Kabupaten Tegal yang ke-425. Semoga semakin maju, semakin sejahtera, dan semakin dicintai warganya. Saya, Bebe Muhan, pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan inspiratif berikutnya di podcast Humas Pemkab Tegal. Sekian, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.